Tiap pagi, tiap barber buka, duit selalu nggak ada nih. Lah, Lu maling ya? kok gue maling? Terus siapa lagi? Ya nggak tahu gue. Udah duitnya hilang nih. Ini penghasilan kita tuh selalu berkurang nih. Setiap closing tuh selalu nggak sesuai tuh sama pemasukannya. Ini makanya lu dah. Lah, gua nggak mungkin, Gen. Lah. Ini barber kita berjuang bareng-bareng. Udah gitu kan yang datang ke sini banyak politisi-politisi. Masa duit sama sekali kagak ada ini? Ya mana gua mending tahu. aku aja dah, lu ada kebutuhan kan? Ya kagak ada gua, lu kali yang ada kebutuhan. Ini mending jujur dah nih, duit kemana nih? Kita Ya, kalau nggak kayak tahu gini gua. terus lama-lama operasional nggak bisa ini. Kan kenapa nuduh gua? Yang Mana terus gua kenapa tahu? hilang ini? Ya mana gua tahu. Si resepsionisnya. Aku harus ngelarai. Jangan berkelahi. Belum berkelahi Tadi banget. berkelahi. Enggak sampai sentuh-sentuhan. Oh iya udah, iya. berkelahi. Ulang. Kagak ada yang Oh. berkelahi, perasaan dah. Tadi disuruh Lara. Debat doang. Nah, ini tiba-tiba ada orang nih bocah. Iya. Timsi, lu ada main? Iya. Baru nih. Ini Eca nih. Kamu kenalin diri lah. Kamu Halo. siapa? Halo. Eca. Wah, pas banget. Tunggu, putar. Kenapa? Angleku. Ya Allah, ribet banget. Sumpah syuting sama selebgram. Sinian ya. aja. Ada angle-angle-nya, iya. Ayo lanjut. Halo, aku Rigen. Kamu Eca ya? Iya. Pas banget nama kamu. Kenapa? Eca, cantik. Iya. Cantik. Oh, kamu juga cocok banget, Apa? Rigen. Apa Rigen? Rigen. Kan aku muji. Kok kamu malah kayak ngeledek sih? Iya, aku kan muji. Ini Kenapa difoto? namanya Rispo. Boleh kenalan dulu Eca sama dia. Oh, kamu yang di Nata de Coco. Apa? Teletubbies. Oh, itu mah Tinky Winky. Winky. Po. Dipsy Rispo. Ya udah ayo bareng kalau mau. Nggak usah. Kalau mau bareng. Nggak usah. Ini Pak Haji nih, jadi Kenapa? gantiin ini. Ini yang gantiin Amanda sementara ya. Dia adeknya. Sekarang si Amanda kemana? Amanda lagi kemana? Eca? Lagi staycation. Staycation. Berarti Amanda nih. Dia ngambil uang kasir. Kakak kamu ini ya, tukang nguntil ya? Bapak lu aja kan pejabat ya, Eca ya? Bukan. Iya, ceritanya iya. Oh iya. Ceritanya Oh, iya. iya. Kan si Amanda Iya. pejabat bapaknya. Emang beda bapak sama Amanda? Sama. Iya. Bapakku pejabat kaya banget lah. Pokoknya udah 3 periode. Jadi dia nggak mungkin mencuri karena bapakku yang mencuri. Terlalu bahaya nih, bener nih. Bocah ya, ini kecil-kecil merasa kebal banget kali ya. Berarti bukan Amanda yang ngambil uang kasir. Soalnya uang kasir ini berkurang terus. Bukan, nggak mungkin. Uang kasir berkurang. Coba lu cek nih kalau nggak percaya nih. Duit kita Udah deh, berkurang gua coba banget cek nih. deh. Sini, Cak. Nih tempat kamu nanti kerja nih. Ini harus dijagain itu. Nggak bisa kebuka. Tuh, bukannya aja nggak bisa dia. Gimana mau Iya, maling? gimana mau maling gua? Kalau gini caranya. Nah, Lu maling, Bang. aku aja lu. Ya udah nggak usah Aku aja. Dorong. Gen, ini bener Gen. Berarti lu nih, Hip, yang maling nih. Enggak, sumpah demi Allah gua nggak ada, gua Lu maling-maling. jujur aja dah. Ya udah, gimana biar kita tahu siapa malingnya? Kita laporin aja ke polisi. Sebelum ke polisi kita biasa ke RW dulu. Soalnya kita sama tetangga, baru sama Iya. RW. Udah nggak usah RW dah. Udah nggak usah lapor RW. Nggak usah RW. Udah. Nggak usah, nggak jadi Bang, nggak jadi lapor. Udah, nggak ada RW. Nggak ada RW. Nggak ada RW, di episode ini nggak ada RW. Polisi nih. Nyamar ya. RW telah tiba. Telah tiba, RW telah tiba, warga pun gembira. Saya RW. Oke. Oh, Pak RW, ini duit hilang Pak, sini. Hilang. Bener dah. Duit hilang. iya Pak RW. Wah, kalau duit doang yang hilang, saya bisa bantu. Kecuali kalau udah aktivis yang hilang, saya nyerah dah. Apalagi kalau rekaman CCTV Kanjuruhan yang hilang, saya nyerah. Kalau duren 3? Kalau duren 3? Duren 3? Saya nggak makan duren, Mas. Kalau satu juga nggak. Saya nggak, asam lambung. Kalau yang KM berapa itu? KM 57? Enggak, saya nggak lewat situ. Saya mah yang lewat-lewat aja. Terlalu takut ya? Ya, terlalu. Ya, itu ya. Ini Pak, ini pasti. Hilang berapa? Hilang banyak Pak, hilang. Hilang Pokoknya setiap kita mau closing tuh selalu berkurang gitu. Udah, intinya saya urusan saya itu. Bisa emang Pak RW? Lingkungan aman. Emang bisa, Ya, Pak? yang penting mah kan ada yang licin-licin kalau
aparat negara bertugas kan. Nggak mau gua. Ya Allah, susah banget. Pasti Pak RW ngambil duit kita buat pijit kan? Enggak, saya mau udah banyak uang, RW banyak uang. Dari mana? Nih. Mau pelit. Saya mah duit lah ada. Saya mah enggak dari nyolong-nyolong mah, saya bukan saya Aduh, itu. berarti bukan dia dong, Gen. Terus siapa berarti Pak RW ya? boleh minta bantuan? Iya Pak, tolong bantuin kita gimana caranya nih biar barbershop ini aman. Iya. Cuma tugas saya udah. Saya yang penting mah ada pelicin. Licin, Ya kan, iya kan kalau aparat bertugas mah kan masa kagak ada yang licin-licin. Bapak mau apa? Belut. Belut kan licin, Pak. Belut kan licin. Iya, itu licin. Mau nggak? Oh, langsung ada belut no. Pelicin. Pak RW tolong dibantu kalau kurang licin, udah belut udah licin kasih minyak, Pak. Jadi kan kita kesini juga ada apa-apa selalu ke Pak RW. Bapak, iya. Ada apa-apa Pak RW gitu ketemu siapa gitu kita tolong dibantu ya. Ini mah maksudnya bukan apa-apa Pak, ini mah bukan maksudnya mau Merendahkan atau maksudnya kita mau nyogok, enggak lah ini Pak, ini mah cuma buah tangan Pak. Jangan terlalu ketara Pak nanti kita. Nggak enak tidak sama warga. Iya. Terima kasih ya Pak RW ya, tolong dibantu ya Pak RW. Iya. Apa? Itu udah licin banget, udah nggak ada lagi pelicin selain itu. Iya. Nggak ada Pak, udah itu udah paling mantep Pak. Oke. Verifikasinya gini, Bang. Verifikasinya server gerak. Om, ngapain? Ngapain tadi? Ini aku lagi mau daftar ini naik kereta cepat, Eca. Emang harus pakai KTP? Iya, harus pakai KTP. Jadi kita biar tahu data kita. Kenapa Cak? Enggak, tadi dia foto-foto pakai KTP. Hah? Foto pakai KTP? Enggak, KTM. KTM motor. KTM motor, KTM mahasiswa. Lu ngapain lu mau pinjol lu? Gua itu mau daftar kereta cepat. Mau naik kereta cepat Bandung. Emang naik kereta cepet pakai KTP? Iya, kan kita masih registrasi sekarang. Kalau ikut juga sih. Lu ngapain kok? Kalau ikut juga. Gua juga BU kan. Ya terus masa duit gimana nih? Ya gimana ya? Gue juga bingung ini. Kayak gimana ya? Oh, halo Om. Mas, saya ada Kenapa nih dia? Mas, Pak Bos. Pak ada orang Pak. Sini, Pak. Iya. Jangan ngeliat ke sana mulu Pak. Iya. Nah, saya sedang memperhatikan tempat ini ya. Iya Pak. Iya, banyak lampu ya di sini. Iya Pak. Kami juga. Betul. Pak Cukur. Sebelumnya selamat datang di Suci Barbershop. Ya. Bapak siapa ya? Mau nyalon pasti kalau kesini mau nyalon kan. Saya ini kan kalau setiap hari ngomong terlalu banyak, takutnya saya demam. Ya. Maka dari itu saya perlu juru bicara saya. Oh ini jubir. Saya jubir. Makanya pertama itu kan ada poster gaya rambut ya. Di setiap salon ada itu kan. Boleh nggak ganti sama ini gitu? Supaya semua orang gaya rambutnya kayak calon saya. Ya. Oh, Bapak ini nyalon. Iya. Itu lah enak. Iya. Memang dia ini nyalon di daerah mana? Bapaknya? Nih lihat posisi palanya dong. Kenapa? Ini kan di sini Sumatera ya. Ya nggak ada urusan sama ini kebetulan aja di Iya, sini. emang kebetulan. Di daerah sini. Posenya emang kebetulan Banyak lagi di banget sana. ini dapilnya terlalu luas Pak. Kalau ada Kalimantan, kena Sumatera. Iya, enggak. Emang foto saya kegedean itu di sana. Nggak usah dibahas itu Photoshop. Ada dua, Mas. Saya Iya. itu di daerah Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Oh Jakarta Betul. Timur. Ini jubirnya paham banget berarti Jakarta Timur. Ya? Enggak, saya di Jakarta Selatan sebenarnya. Tapi pas saya diajakin, ayo Mas, mau nggak di Jaktim nih? Saya bilang sama dia, saya Jaksel Jaktim nggak masalah. Asal jangan cilak gitu saya bilang. Lagi ada bullying soalnya. Emang kenapa? Ada bullying. SMP. Dia nggak mau kalau diancam saya bilang. Jaktim aman nih. Jaktim nggak itu oknum. Ada oknum-oknum. Lebih banyak PR-nya gitu ya. Iya, makanya saya nggak terima tuh kalau
Cuma jangan pada salah persepsi dulu ya. Dari iya, gaya iya, foto Bapak ini kan begini membuktikan makan nasi Padang pakai tangan. Bukan. Ya, kan ini nggak megang sendok, Pak. Ya semua foto juga megang Jadi sendok. juga orang makan juga nggak begini, masa begini? Ini sendok. Ini kalau kalian lihat ini tangannya ini kan bulat sekali ya memang ya, tidak ada siku-sikunya. Aku lagi impersonate Doraemon. Nggak punya jari kan? Gimana? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Oh, udah pengen jadi artis sudah, pengen juga jadi politikus. Gitu ya. Iya, banyak maunya ya Bapak ya. Kamu mulutnya pedes ya sekali ngomong. Dari artis kurang. Dari artis kurang. Bukan kurang, Tapi emang nggak banyak. Duduk silakan. Ya, jadi begini. Berarti kalau ini yang jawab jubir ya? Nah, Jubir. Bentar Bang Gilang. Po, kenapa jadi Bang Gilang yang di sini? Lu sini. Ini kagak ngerti konsep talk show ya? Kenapa? Iya. Kebiasaan, tahunya soalnya dia host bukan politikus. Gua mau ke sana lu ke situ. Beda. Di mana? Ini gantungan kunci situ aja. Bukan, ini DJ kebetulan dia. DJ itu. Oh, begitu. Om, tadi tangannya di kepal bulat. Iya, di kepal bulat. Tahu Kalau nggak? begini mekar. Tapi tahu gak kenapa bulat? Kenapa tuh? Kalau lope-lope aku ke kamu. Ngomongnya emang harus kayak zombie gitu ya. Pak Oza sama Bang Gilang ada Ya. keperluan apa nih datang ke sini? Nah, jadi kan sebenarnya kita ini ada program gitu. Saya sama dia ini udah bikin tim. Ya. Oh. Oza dan Gilang juara, disingkat ODGJ gitu. Kita udah ada. Orang dan Tar. Kok gua nggak tahu, jelek banget itu sih katanya. kita Oza dan Gilang juara. Disingkat ODGJ. Jangan gitu dong. Karena kewarasan sesungguhnya itu hanya milik rakyat, Pak. Hidup ODGJ! Hidup ODGJ! hidup. Kita semua Oh, ada yang Gua tuh pengen ikut nyanyi, cuman kayak berat hati gua ya. Takutnya ada orang nonton sepotong doang nih. Aku ODGJ, kamu ODGJ, kita semua ODGJ. Oza dan Gilang juara. Jangan dipotong. Ntar beneran disangka ODGJ. Apa aja program-programnya? Ada banyak, dan emang beliau ini kan kreatif kan. Saya bilang kan kemarin ada berita tuh, polusi terbanyak dari Jaktim katanya kan. Saya tanya, Mas, kayaknya ODGJ beneran ini, Bang. Kan biasa orang kalau lagi dipuji kan gitu jadi so keren kan. Tapi belum masuk ke pujian ini. Belum baru bridging. kalau masih ujung ikutan. Lu aneh ya. Anda kan ikut-ikutan. biar happy aja. Jangan biar happy, Mas. Jadi di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Lagi ada apa kemarin? Polusi ini kacau kan. Ya, betul. Pak Gilang, ini banyak banget knalpot nih di Jaktim nih. Iya. Dia bikin polusi. Gimana menanggulanginya? Oh gampang, kata dia. Nanti semua knalpot itu kita kolaborasi sama liquid vape, jadi polusinya rasa leci, katanya gitu. Gak pernah kepikiran. Genius gak? Jadi Gak pernah kepikiran. itu kata Pak Gilang. Iya benar. iya. Ya kali asal knalpot ada fruity. Kenapa nggak sekalian creamy aja lo bikin? Sesak tapi ada vape track gitu kan agak lumayan. Iya. Sehingga orang tuh kan tersesat dalam kenyamanan. Iya, betul. Tersesat dalam kenyamanan sampai dia lupa sebenarnya itu tersesat ya. Betul. Iya. Gitu. Serius dikit boleh nggak ya? Ya. Boleh. Kenapa nggak yang strawberry itu apa? Ternyata itu sama aja. Serius pertanyaan lo serius. Tapi Pak Gilang beneran caleg kan ini Saya kan? betul. Di Saya daerah betul, Jaktim. Jakarta Timur. Betul. Nah, kenapa Pak Gilang itu ingin nyalek gitu, Pak? Ya, Apa nggak puas dengan jadi host aja di TV gitu? Enggak juga. Jadi resah kan selama ini kan bahwa kita kalau bicara dunia entertainment itu menjadi salah satu tolak ukur dari variabel untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dengan tayangan-tayangan yang berkualitas tuh gue harap bisa membentuk mindset bangsa ini menjadi lebih baik entah 10 atau 15 tahun ke depan. Itu banyak banget memang anak-anak muda yang energinya besar tapi tidak tersalurkan dengan baik. Nah gue tuh rasanya pengen banget tuh anak-anak muda yang hobinya tawuran,
terus pengen terlihat lebih di mata teman-temannya. Gue pengen bikinin sasana tinju aja, udah berantem aja di situ biar enak. Oh, ini ya diberikan. Ya diberikan tempat wadah ya, lah, karena kan energi anak muda itu kan, ya kita kan pernah muda juga semua. Jadi mereka pengen dilihat, mereka pengen diperhatikan. Jadi ya tergantung dengan apa yang mereka inginkan, coba kita penuhi wadahnya gitu. Difasilitasi dan Difasilitasi. ada aturannya. Iya, dan ada aturannya biar nggak merugikan banyak orang gitu kan. Kasian juga. Ya, iya nak. Iya nak jadinya. Aku juga mau diperhatiin. Kamu kalau mau diperhatiin ke stasiun, ntar perhatian, nanti tetap diperhatiin kamu tuh ya. Beda. Kamu mau perhatiannya dalam bentuk apa, Eca? Dalam bentuk Gini. mentahannya. Tahannya aja kan. Oh, yang belum diedit. Enggak, lu kalau mau diperhatiin, lu duduk di atas ini terus lu gini-gini, Cak, nih. Nih. Udah berarti matiin tuh. Tapi Om itu bercanda mulu, aku gak tahu kapan serius kapan enggak. Terus bercandanya bikin sayang. Kenapa lu ngomongnya kayak itu iklan mie? Sudah makan dulu Enggak, tapi sayangnya cuma bercanda. Pengennya diseriusin. Kenapa dilempar kartu? Orang lagi dorong lagi. Semua orang bisa ke bemo sama dia orang ya. Enggak, Bang Gilang nih balik lagi nih. Siap. Ya, berarti kan Bang Gilang ini kan akan terjun ke DPR. Kalau misalkan kepilih tapi ditempatkan di komisi yang tidak sesuai dengan iniannya Bang Gilang gimana nih? Ya, gue akan bekerja sebaik mungkin mau diletakkan di komisi manapun. Karena pada intinya adalah gue tuh pengen berbuat untuk masyarakat. Intinya begitu. Karena apa yang gue jalani sekarang ini kayaknya harus ada pembaharuan juga dari diri gue sendiri untuk bisa lebih bermanfaat buat masyarakat gitu. Terutama dari segi regulasi. Ya. Berarti emang udah siap banget mau ditempatkan di mana gitu ya? Udah Insya Allah siap. Keluarga gimana Pak Gilang? Setuju istri, orang tua apa terjun ke politik gitu? Ya. Alhamdulillah Support. semuanya support. Kalau memutuskan berjalan bersama P3 kenapa Bang? Nah, ini nih. Ini penting nih. Suka Jadi warna hijau atau? Oza mungkin mau menjawab. Atau memang go green? Memang Kenapa? ini masih nyambung, Iya, dengan masih Oza nyambung, sebetulnya kan. masih nyambung. Karena kan Oza kan dari Jaksel kan. Betul. Gue dari P3 kan. Ketika di Komban itu menjadi Oh itu. Oh itu. Ya bener itu. Itu jawabannya. Ya kan itu bercanda. Kenapa memilih Oza sebagai jubir, Nah. bukan kenapa milih P3 sebagai kendaraan untuk menuju Senayan? Kalau itu sih itu hasil istiqoroh karena ya semua udah coba Sholat untuk berarti ya, Bang, ya? Iya, sholat. Jadi kalau yang lain tuh emang coba buat maksudnya mendekati gua dan gua pun juga berusaha untuk approach, tapi ketika hasil dari istiqoroh memang harus ke P3 ya P3 berarti. Dibilangnya apa sama Allah? Dia bilang apa sama Minta petunjuk aja, minta petunjuk. Tapi ini benar ya. Maksudnya dari Coba kaget kita lewat mana gitu kan langsung Allah. Bilangnya apa mau? Maksudnya lewat mana gitu mungkin Iya, pertanyaannya. ditunjukkannya tuh lewat apa? Oh gini, jadi prosesnya istiqoroh, terus kemudian feeling kuat kayaknya tiba-tiba kok hati kayak ngomong udah ke Ka'bah aja Ka'bah gitu kan. Terus akhirnya gue tanya sama guru spiritual gue, beliau juga coba untuk bantu doa, sholat dulu. Ya udah katanya Bismillah kalau memang itu petunjuknya jalan aja kata dia. Berarti memang ke P3 gitu. Ya udah kalau gitu Bang Gilang mau cukur dulu kan di sini. Oh bisa nih? Bisa lah. Beneran ya? Tapi ini katanya si Oza dulu. Oza ada program-program yang mau dijelaskan juga ke kita Ada, sebelumnya. Jadi memang ini jujur ya, saya bukannya mau pamer gitu, tapi memang sebenarnya bapak ini yang ngajarin politik ya saya gitu. Iya, dulu dia masih Guru yang ngajarin. dia masih newbie kan. Gue bilang sama dia, Pak Gilang, lu harus nyalek gitu. Oke Za. Nah itu nyolek gue bilang, bukan itu. Aku tidak mengerti, awalnya aku tidak mengerti. Aku begitu. Karena orang-orang bukan orang politik. Orang politik. Kan entertainment kan. Akhirnya kita berpikir lah, apa sih masalah-masalah di kemasyarakatan kan gitu. Nah terus kita berpikir korupsi itu yang paling mendasar mas. Korupsi, benar. Jadi korupsi itu dari lingkungan terdekat kita. Jadi yang pertama harus diberantas adalah Dari korupsi adalah korupsi anggaran dalam lingkungan. kadling. Kadling. Oh, kadling. Kita nggak boleh kadling. Kita nggak boleh kadling lagi. Kadling.
langsung aja masuk gitu. Langsung ke dalam pemberantasan korupsi gitu maksudnya. Tapi kalau staycation tanpa cuddling kan ada yang kurang rasanya ya kalau kata anak Jaksel. Ya? Iya, makanya kita staycation nggak usah pakai cuddling. Gak usah pakai sekarang. cuddling. Beda kamar berarti ya. Kadling yang ini korupsi anggaran. Iya. Beda. Nih Regen nih otaknya jorok lu. Lingkungan kamarnya dibedain Betul, gitu. Iya. betul, gitu, benar gitu. Terus ada program Terus apa lagi? tadi kan beliau juga bilang untuk apa dunia hiburan ya Pak Gilang ya supaya sama dengan Korea. Gitu. Makanya kita mau mengoptimalkan tentang entertainment untuk orang-orang rakyat kita gitu. Optimalisasi entertainment buat orang. Open BO. Optimalisasi entertainment buat orang. Iya. Iya Semua benar. orang harus open BO nantinya. Betul, ntar lu, akhirnya open BO dulu baru kadling apa kadling dulu baru open BO? Nggak secara program. Nah, ini paralel, ini secara paralel. Ini paralel. Berarti kita harus menghilangkan korupsi dulu. Iya. Baru kita harus menjalankan open BO. Ya, stepnya gitu. Iya, kita harus menjalankan open BO nih. Ya, Mulai kapan kita bisa mulai? secepatnya. Malam sore ini? Kayak habis syuting, ya maksudnya kita entertainment kan? Buat orang kan? Optimalisasi. Open BO sama pramugari. Oh itu Regen. Ini orang udah semua pinggir jurang sama lu dorong namanya. Makin hancur gua kalau kayak begitu ditambahin pramugari. Bener, Mas. Bener ini juga. Tapi akhirnya diseriusin jadi mau 2. Kagak ada, bohong, nggak ada. Itu juga sebenarnya pramugari itu juga salah satu yang saya pengen masukin juga sebenarnya. Program sini kan? Iya, program. kepanjangannya. Pramugari program amanat untuk pemuda yang masih bugar di Republik Indonesia. Oh, program pramugari, iya. Panjang bener. Iya, ternyata itu ada singkatan pramugari. Open BO, pramugari dan cuddling Iya. itulah fokus kita nanti. Itu. Luar biasa. Semoga lah. Tapi Pak, maksudnya kita bisa bantu nih, tapi Bapak juga bisa lah kayak ada uang-uang. Maksudnya kita buat nyetak-nyetak baliho Pak. gitu. Pakai Kita gini-gini kan kita bantuin. harus modal, Pak. Tenang. Saya sudah menyiapkan semuanya untuk kalian nanti. Kalian bisa gunakan untuk kemaslahatan tempat kalian. Ada, Pak? Ada, Pak? Ya enggak lah. Kita pikir saya belum jadi. Oh, ya tapi buat Ya ngelancarin. ada nanti ada. Mau nggak Pak? Nanti Ya, oke. Langsung nyalon Udah aja. berarti Boleh, kita- tapi saya mau ini dulu. Boleh? Cukur, Pak. Boleh, Saya mau silakan, cukur dulu, silakan, boleh ya? silakan. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Saya antar, Pak. Sini, Pak. Ya. Mari. Ya. Mas, nih mau nyalon. Ya, Pak Gilang. Ya. Pokoknya saya nitip dah kalau misalkan Pak Gilang nanti jadi nih. Saya minta tuh pinjol sama judi online tuh diberantas. Slot-slot gitu tuh, Pak. Wah, itu udah terlalu banyak makan korban. Ya. Itu benar. slot kemarin sampai 200 triliun loh, Pak. Ternyata, Pak, kerugian orang, Pak. Serius loh? Iya, Pak. Wah. Jadi kayak lagunya Roma Irama dong berarti. Gimana, Pak? Judi, slot. Bukan judi tet, bukan judi slot dulu mah. Judi tet, judi Q gitu, Pak, kalau dulu. Oh, kok tahu banget soal judi? Riset, Pak, saya riset. Riset, ya. Kamu Regen bukan riset gimana sih? Regen suka setting, Pak, riset. Pak. Iya, pokoknya gitu sih, Pak. oke, Tolong oke. saya nitip lah gitu. Soalnya sekarang malah ada di DPR, Pak, waktu itu pernah ketangkep kan tuh. Candy Crush itu. Itu Candy Crush, Pak. Candy Crush. Tapi Candy Crush kok sampai dipecat, Pak, katanya, Pak, itu, Pak. Iya, soalnya Candy Crush-nya itu beda platform kali. Oh. Iya. Candy Crush-nya bukan diinstal ya, masuk lewat web ya? Iya kali, bener. Tiba-tiba di Candy Crush-nya ada Zeus, beda. Ada Zeus. Ya udah nih, Pak, ini udah selesai. Keren. Kok nggak Iya. berubah? Mungkin secara fisik enggak, Pak, tapi hati Bapak sekarang merasa lebih tenang enggak? Ya kan? Luar biasa. Enggak juga. Enggak juga. Ya, berarti emang belum saya apa-apain, Pak. Kenapa? Pak Gilang suruh sini aja, Pak Gilang sini aja, Pak. Ini kita pengen ada kedatangan politikus senior ke sini. Siapa? Jadi bisa belajar-belajar. Wah, Politikus senior. siapa yang datang ke sini? Siapa kemarin? Maaf, orangnya kedudukin. Pokoknya lebih senior deh daripada kamu. Politik senior? Politikus senior nih, bentar lagi dia. Dia bilang dia udah di depan nih. Oh, Siapa politik? naik skateboard katanya, iya lagi pakai skateboard. Oke, siap. Oke tuh. Ya, siap. Assalamualaikum. Wah, saya tahu ini, Mah. Udah lama, Iya. Udah lama
gantengnya. Iya. Ini semua orang ini kayaknya. Yang seperti ini kadang-kadang yang membuat saya betah. Loh, tapi kan Om AA dulu dosen aku. Dulu AA kan dosen aku. Itu dia. Eca ini adalah mahasiswa saya, mahasiswi yang selalu kalau minta bimbingan itu selalu datang jam 11 malam. Kenapa gitu, Ica? Kenapa? Pulangnya jam berapa itu Pak? Pulangnya? Diantar. Pantes manggil dosen AA. Loh, tapi ajarannya bagus loh. Aku ingat katanya kalau lupain ibadah tuh neraka. Kalau lupain orang tua tuh durhaka. Kalau lupain AA mana bisa. Semua orang lo gombalin. Gue pengen sentil geningnya deh. Gitu. Tadi buah Gilang, sekarang ke Kang Dede. aku Lu harus pengen nanya. jadi ibu pejabat ya? Kayaknya. Aku harus nanya, AA katanya mau nyalon ya. Ya, saya kebetulan datang ke sini, saya dengar ini kan namanya salon barber ya. Iya. Saya kebetulan pengen ngecat rambut yang sebelah putih, sebelah hitam. Kayak yang itu tuh. Kayak itu. Itu model baru. Sebelah putih, sebelah hitam. Makin banyak Dalmatian dong berarti di sini. Pak jangan Pak, dia aja malu Pak sebenarnya tuh. Ini kalau di dalam politik itu ada tekniknya. Apa itu? Nah, ini penting ya. Tekniknya adalah kalau sebelah putih itu menunjukkan target kita konstituen yang tua. Oke. Kalau sebelah hitam berarti konstituen yang muda. Jadi kalau kita ketemu yang tua, kita pakai yang putih. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oh gitu. Kayak Hudson, Ketemu yang muda. Hai. Kita ketemu lagi. Itu caranya begitu. Ntar gue kerja sama Pos. Gua Gimana? bilang, Lo mau ngomong gimana? Jangan pilih Gilang. Bagus. Gilang tuh aslinya Ebit GAD, gue gituin. Ini kalau di dalam politik yang disebut sebagai black campaign. Black campaign. Oh iya Pak. Black campaign nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Melakukan black campaign itu nggak boleh. Gak boleh. Saatnya kita sekarang melakukan blue campaign. Blue campaign apa tuh Pak? Yang 1 juta. Oh masuk ternyata. Kita kagak sadar. Udah dibilang, udah artis senior, presenter senior, politikus senior, dapat semua guys. Masuk. Pak. Ya Pak, silakan kita duduk dulu Pak. Iya Pak, di sini Baik. Pak. Mohon izin, boleh nggak saya duduk di sini? Kenapa emangnya? Sebentar, maaf. Oke, saya duduk sini ya. Kenapa? Silakan duduk. Kenapa Pak? Sebentar, nanti saya kasih tahu caranya. Dikasih tahu. gitu. Oke, siap. Oke. Boleh, kita mengikut aja kalau sama senior. Ya. Sini, Jen. Kita sini juga. Jadi dalam politik itu yang namanya seperti ini adalah diferensiasi. Oh, Kita harus menjadi pembeda. beda. Kalau duduknya berjejer, sama. 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 Ini lebih beda lagi. Terlalu beda. Biar diperhatiin orang. Terlalu beda. Ini kayak lele, ini mah lele habis digoreng. Udah memiring gitu. Itu penting. Diferensiasi. Pelajaran. Makanya kalau pidato juga itu misalnya ketemu sama masyarakat harus beda-beda tuh stylenya. Misalnya kamu misalnya- pidato, Aku kalau nggak? pidato bisa pidato. Gaya, Pidato aku mari main. Pidato, mari main pidato. Baru enggak aku di situ dulu. Diferensiasi. Diferensiasi. Itu penting tuh, berarti. Coba dong kalau pidato gaya ini, Ebit GAD bisa nggak? Untuk warga Jakarta Timur, ingat selalu sertakan Tuhan. Rian Demasif, Rian langsung Demasif. jadi Rian Demasif. Syukuri apa yang ada. Aku hadir untuk Anda. Rian Demasif. Rian Demasif, siapa lagi ya? Solid. Jangan itu. Saya belum minta yang itu. Ya, itu jangan dia ntar dulu, jangan yang itu. Nah, masa gua nggak boleh? Ya boleh ya. Masa nggak boleh solid Ya sih? boleh solid. Nadanya Solid terlalu boleh. ini, Nadanya terlalu mirip sama yang itu. Yang mana sih? Yang megang tiang kan, yang megang ini kan. Megang tiang. Megang ini, tongkat kan. Solid. Kita harus berjuang. Solid. Ini ngatain, kalau tadi gue impersonate. Ya gue juga impersonate. Impersonate apa? Bukan impersonate. Nah itu sambil gitu. pidato Roma Masih Irama. lanjut ya. Oh iya. Deng deret. Tereng dereng deret. Santai. Ada Gilang Dirga, ototmu menjadi santai. Ada Gilang Dirga, darahmu menjadi lancar. Gilang Dirga, Gilang Dirga hari. Gitu. Haji, maaf. Iya, iya. Jubirnya tadi mana? Hah? Jubirnya? Sudah saya coret.
Itu gaya siapa? Mohon maaf. Itu barusan gaya siapa? Gaya dia sendiri, gaya dia sendiri. siapa? Itu barusan gaya siapa nih? Kayak Inul Daratista. Oh, ini Daratista. Soalnya ada jogetnya. Untunglah BKP kuat ini mah insya Allah. Kompas mah kuat harusnya ya. Tapi ini kita mau ngobrol sama Kang Dede. Kang Dede ini kan udah bertugas ya Kang ya di DPR ya, malahan ya? Wakil Ketua Komisi 10. Wakil Ketua Komisi 10. Sekarang ya. Wih, luar biasa. Itu pendidikan terus Pendidikan, pariwisata. kebudayaan, pemuda, pariwisata, perpustakaan nasional. Ya pokoknya ya lumayan lah. Berarti memang kerjaannya jalan-jalan mulu ya? Salah satunya saya berteman dengan Pak Sandi Uno. Pak Sandi Uno, ya betul. Ya itulah, nggak enak soalnya politisi senior. Terus apa aja nih yang Pendidikan, tentunya iya, pendidikan yang paling concern pendidikan ya. Kepemudaan, pariwisata, ekonomi kreatif. Ini Ekonomi bagian kreatif. dari ekonomi kreatif. Ini ekonomi kreatif. Jadi saya lihat di sini kan anak-anak muda kreatif semua. Harus kita lestarikan. Dan bagian daripada pendidikan itu ada kebudayaan dan museum. Jadi yang kita lestarikan kita museumkan. Kadang-kadang banyak yang orang nggak sadar apa bedanya antara legislatif dengan eksekutif. Iya. Kalau dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh legislatif, sebetulnya yang dilakukan oleh legislatif itu tiga faktor. Tadi kelebihan satu tadi. Iya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai legislasi, yaitu membuat undang-undang. Iya. Yang kedua tentunya adalah masalah budgeting, memberikan anggaran kepada pemerintah. Dan yang ketiga melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa yang sudah dilakukan, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pemerintah itu bagian dari persetujuan DPR. Nah, gitu, Gen. Ibaratnya kalau di rumah tangga nih, Gen, ada bapak, ada ibu. Nah, bapak ini yang eksekutifnya, ibu ini yang ngawasin. Betul. Yang megang uang dapur Yang megang itu uang adalah dapur, ibunya. Ibunya. Gitu. Berarti Pak Dede ini ibu sebenarnya. Bukan. Iya, bukan, enggak gitu. Ini analogi. Oh, analogi. Nah, gitu. Atau boleh saya jelaskan begini aja, mungkin ya sederhananya saja. Kalau misalnya sekarang Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa tidak ada lagi ujian nasional. Iya, betul. Nah, Oke? itu salah satu. Skripsi tidak dibutuhkan lagi. Iya. Ya kan? Lalu kemudian beasiswa diperbanyak. Itu bagian daripada persetujuan dari Komisi 10. Nah, itu. Dan Kang Dede sendiri sudah bikin yang dipimpin langsung sekitar berapa undang-undang, Kang Dede? 8. hampir Ada 8 itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Makanya tugas dari wakil rakyat tuh ya begitu. Biar orang-orang di rumah juga pada ngerti. Paham banget ini. Nah, baru kemudian kita melakukan fungsi pengawasan. Satu contoh, misalnya ketika pemerintah meminta persetujuan kita untuk menyiapkan anggaran, bagaimana caranya mensejahterakan guru-guru honorer. Yang guru-guru honorer yang honornya hanya 300.000. Kasihan tuh. Kita dorong pemerintah siapkan kesempatan untuk menjadi ASN atau PNS. P3K. Yang tadi kan katanya ada yang mau ikut CPNS tadi kan? Saya Pak, Pak, tadi Singkatannya apa tadi? CPNS? CPNS calon pegawai negeri sipil. Oh iya, lurus ternyata. Gua pikir tadi ada Iya. Ternyata ngedon juga dia. Sampai Kang Dede. Soalnya bahaya selain politisi senior. What? Iya, jago ini ya. Jago silat ya. Taekwondo, iya. Nah, kalau saya sendiri yang mau terjun langsung ke dunia politik, boleh minta nasihatnya nggak dari Kang Dede? Begini ya Ananda. Luar biasa. Ini kayak kita dari bawah gunung, kaki gunung gitu ya. Duduk langsung. Mana kakanda? Itu yang suara-suara film-film elang. Jadi begini, kalau kita mau menjadi seorang politisi, yang paling pertama harus kita pertanyakan adalah alasan kita apa. Mau ngapain? Karena nanti kalau sudah ada di situ, hanya ada dua opsi. Oke. Menjadi leader atau menjadi follower. Ya, karena kita akan masuk dalam sebuah lembaga yang dikatakan mungkin paling terkorup, terjelek. Betul. Ya, itu yang harus dibuktikan. Ya, ya. Karena sekarang nyalek bebas, itu hak setiap warga negara. Tapi setelah jadi, siapkah dengan segala tantangannya? Untuk kita menjadi wakil dari daerah tersebut, kita harus tahu masyarakat kita. Kita harus tahu lingkungan kita. Saya tadi dengar programnya tadi apa? Open BO. Ya, iya itu. Ada kepanjangannya, Pak. kepanjangannya, Pak. Bukan Open BO sih sebenarnya. Optimalisasi entertainment buat orang-orang. Optimalisasi entertainment buat orang-orang. Baik. Ini saya sebagai
konsultasi ya. Nah, ini Konsultasi ya. konsultan nih, bener nih. Kalimat open BO itu indikasinya agak kurang enak. Coba diganti. Jadi Apa misalkan? BO open. Gimana? Cuma Buat orang, buat orang optimalisasi entertainment. Oh gitu bisa begitu. Tapi tidak ada konotasi negatif. Oh, iya. Lu mau kemana? BO open. Orang nggak negatif kan? Iya, benar. Padahal perilakunya bisa jadi negatif. Iya. Benar. Kayak Regen sama Pramugari. Enggak. Kalau BO open sama open BO sistemnya beda. Gimana? Soalnya. Oh, gitu. Gua tahu. Ada yang duluan sama ada yang belakangan. Iya, maksudnya BO-nya ada yang duluan di depan, BO-nya kan ada yang di belakang. BO kan BO-nya. buat orang. Iya. Sebuah kebijakan buat siapa saya tanya? Buat orang, buat masyarakat. Iya, betul. Berarti harus tahu ini ya, harus tahu warganya ya. Memang nggak diajarin di partainya? Seru nih. Masa langsung ditembak begitu? Seru nih. Ya Pak, orang emang konteksnya bercanda jadi serius begitu. Seru nih. Diajarin. Kalau kita mau nyalon jadi politisi, kita harus pahami dulu apa yang dibutuhkan masyarakat. Iya. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini tentu bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi. Iya. Tapi yang paling sederhana harga cabai, harga telur, bensin, ya kan? Iya. Nah itu yang mesti kita pahami. Siap. Nggak diajarin di partainya. Nah, itu dibalikin lagi. Emang paling enak kalau udah senior itu ya. Junior yang paling enak udah. Masya Allah. Kita mau ngebalikin itu takut kualat gitu. Aduh, Udah pindah partai aja. Nggak bisa dong, Pak. Bisa ya. Nggak apa-apa. Belum DCT. belum tetap, masih sementara. Masih bisa. Masih bisa. Iya, tapi aku tetap karena aku suka Karena go green kan? Go green. Go green. Iya, betul. Soalnya, iya. Nggak, kita nggak perlu nyanyi. Nggak perlu nyanyi, Pak. Nggak perlu nyanyi. Terus Demokrat selalu di hati. Demokrat selalu di hati. Beda nada. Beda. Sama biru tapi beda nada ya. Sama biru tapi beda nada itu iya. Tapi ini Kang Dede kita pengen tanya nih baik. mengenai sekarang tuh kan lagi rame nih mengenai pinjol. Itu kemarin sampai katanya 200 triliun. Judi slot yang 200 triliun tuh, Kang. Pinjol juga kemarin ada kasus sampai yang dikejar-kejar banget sampai orangnya. Iya, itu, baik. Itu gimana tuh, Kang? Kira-kira gimana nih Kang dari legislatif sendiri? Ya. Maaf ya kalau saya mau katakan pertanyaannya adalah kenapa sih orang harus ikut pinjol? Nah, itu ya. Jawabannya kan sederhana, tidak punya uang untuk mendapatkan tambahan modal atau apapun juga. Berarti yang salah di mana? Sistem perbankan kita belum menyentuh rakyat. Kalau sistem perbankan kita mudah menyentuh rakyat dengan kredit yang mudah, yang murah, yang cepat dan tepat, seperti pinjol, tidak akan ada lagi pinjol. Berarti kehadiran negara harus hadir pada saat rakyat membutuhkan ekonomi tambahan. Nih, kalau kayak gini emang cocok udah Kang Dede jadi eksekutif aja. Kita dukung. Iya benar. Ya kalau ini kan karena keputusan-keputusan begini kan memang harus dari eksekutif kan. Betul, tetapi kan begini, sebagai seorang calon politisi, kita jangan melihat daripada apa ya namanya ya, sebab akibatnya. Misalnya kebakaran hutan, ya terus dipadamkan. Orang ikut pinjol, terus kemudian buru-buru ditutup. Permasalahan utamanya apa? Permasalahan utamanya rakyat tidak bisa mendapatkan tambahan modal, baik untuk usaha, buat apa. Berarti apa? Ada yang masalah dengan sistem perbankan kita yang tidak bisa menyalurkan dengan mudah. Jadi kita berpikirnya jangan berpikir nutupin kebakaran, tapi cari penyebabnya. Coba silakan artis ya, kemudian ada lagi pengacara ataupun juga saya lupa ya, pokoknya yang justru pendapatannya banyak, tapi nggak diakui oleh bank. Saya sampai sekarang mau ngutang ke bank susah. Masa masih mau ngutang? Bukan, maksudnya kan kita selalu punya cicilan, punya kredit. Ada aja ya. Pasti lah, nggak mungkin enggak kan. Akhirnya apa? Hal yang sama terjadi kepada rakyat kecil. Kalau rakyat kecil mau minjem 2 juta saja buat modal, susah. Dia akan larinya kepada bank, pinjol. Ada yang hari kiri sebutan namanya bank emok lah kalau di pasar-pasar. Karena itu cepat juga kan kita ini 10 menit langsung keluar ya. Benar-benar. Iya benar. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Gilang. Udah tadi kan udah ketemu. Iya ya, saya lupa. Saya udah siapin makan, Pak. Hah?
Udah. Kita makan bareng sama. Nggak jadi cukur. Ini kan mau cukur tadi. Ya nanti makan dulu lah, karena belum sarapan kan kira-kira. Oh gitu. Ini dia. Inilah contoh manajemen yang bagus. Dia tahu saya begitu nyampe sini asam mulut. Nggak ada apa prasmanan, cemilan itu. Tadi ada Dunkin dan abis duluan kita. Pak Dede, Pak Gilang, silakan makan. Saya udah sediain. Udah siapin apa makanannya? Tenang, kita nggak makan uang rakyat, tapi kita makan lauk. Waduh. Halo, Hismi, Pusma, Hipsi Pak. Asmi, Hipsi. Jamal, Hipsi. Rido. Iya adalah itulah Pak, iya. Awas aja lu minggu ini nggak bayar pinjol. Tiap hari tempat lu gua orderin makanan online. Siap Pak, nanti saya bayar Pak. Ini juga saya udah ngambil duit kasir kok Pak. Ini tempat kerja saya Pak. Saya bayar Pak, segera Pak. Tunggu ya Pak ya. Aduh, gimana nih? Duitnya masih kurang lagi. Udah ngambil duit kasir juga. Ngapain tadi? Tuh kan beneran pinjol. Sakit banget Eca, bener ngantuknya beneran. Dari. Tuh kan beneran pinjol kamu. Kamu yang ambil duit kita ya. Parah Enggak, kamu. Ca. Gue ngambil... Ca, maafin Ca. Gue Nggak juga bisa. gak sengaja itu Ca. Kenapa nggak sengaja? Kenapa? Iya, gue nggak sengaja itu ngambil Ca. Maafin, jangan kasih tahu yang lain, Gak please bisa. Ca. Alat kamu Ca. Gue tega minta maaf, gituin jangan kita. bilang. Tadi gue denger apaan? Ini Hipsi, nih. lu kenapa kayak ketakutan banget sama Eca lu? Ada yang diumpet-umpetin Aku udah sama sini. kamu. Tadi apaan? Gue juga denger tadi. Iya dia Pinjol. pinjol. Hah? Parah banget, kecewa kamu, tega banget gituin kita. Tahu. Berarti lu yang ngambil uang kasir lu juga, Hip. Agak kenceng. Lu pengen nyentuh ntar lu. Mau juga. Drama dulu. Drama. Satu, dua, tiga. Aku ngelakuin ini nggak sengaja. Gak sengaja gimana, Hip? Gue ngelakuin ini demi kalian, guys. Mana ada? Kamu egois jadi orang, aku kecewa sama kamu. Percaya sama aku. Gak usah. Berarti lu pinjam uang sana sini sampai lu ditagih-tagih semua buat kita. Ini buat gajian, buat kalian. Loh, kok bisa? Ya bisa lah. Kenapa lu? Ini buat gajian, makanya gue sampai pinjol. Karena gue bingung bayar gaji kalian gimana. Tapi jangan pinjol lah, lu bisa ngobrol sama kita. Lu bisa diskusi. Lu kalau pinjol kayak gitu, lu tahu sendiri kan ada bunganya. Iya. Segala macam. Pak Gilang, Pak Dede. Terima kasih makanannya enak banget. enak banget. Semuanya ada kerupuk merah, kerupuk putih, kerupuk kuning, luar biasa. Sebelah memang. Harus ada semua Pak, kita Pak, warna semua warna harus ada. Biru nggak ada ya? Itu yang saya bingung, makanya saya cari-cari ini kerupuk semua, nasinya nggak ada. Nggak apa-apa, saya bisa memahami. Pasti perusahaan ini sedang kesulitan keuangan. Iya, Pak Gilang. Saya Pak Dede. pinjol ini buat ngegaji anak-anak ini semua, Pak. Pinjol! Pinjaman ojol! Bukan, online. Ojol aja udah singkatan lagi. Jangan singkatan. Ojol apa kepanjangannya? Ojol pinjol. Kepanjangan lagi, Kepanjangan. Pak, ini siapa ini? Ada lihat Al Ghazali nggak di sini? Wah, pasti. Salam buat Bapak ya. Bapaknya yang bapak. Oke, baik. Pak Dede nih Ya. dia udah pinjol ngambil uang kasir juga gitu. Tapi Alasannya buat bayar gaji kita. pinjol itu kasirnya. Harusnya. Gini, kalau mau solusi, yang penting pertama, itu sudah ada peraturan dari Kapolri yang mengatakan kalau orang yang dipaksa membayar pinjol boleh mengadukan kepada pihak kepolisian. Karena dipaksakan fotonya disebar. Nanti kita lihat tiba-tiba ada fotonya Rifki Jamal. Abdul. Itu ya. Tiba-tiba nanti ada fotonya di mana-mana beredar. Itulah yang dilakukan pinjol dengan melakukan teror. Dan biasanya ini pinjol yang tidak memiliki izin Dari OJK. betul, apalagi nanti dikerjakannya ataupun dilakukannya dari Myanmar, dari negara-negara lain. Servernya di situ. Ini memang ini adalah penipuan. Itu sebabnya ini penting ya, literasi digital kita penting. Jangan dikit-dikit
suka mengambil foto dengan KTP, Selfie dengan KTP. sembarangan. Wah, berarti Nah, gua Udah maafin gua ya. Udahlah ya, gua juga. minta maaf dulu. Gak usah. Gak usah kayak saya. Ya gue juga nggak mau lah ini minjem pinjol buat bayar gajian lagi. Paling gue kalau pinjol buat tuh. Pak RW. Kenapa Pak RW? Digebukin warga saya. Warga pada komplain nih. Komplain nih kerjaan siapa nih nempel-nempel di sembarang tempat nih. Rispo sama kita tadi. Ya karena kita pengen Pak Gilang dikenal di Dapila sampai ke kamar-kamar orang saya tempelin. Tempel semuanya. Tuh, bukan begitu. Tadi saya tuh arahannya nggak ke situ. Sebenarnya gimana sih, Jak? Tadi maksudnya Ini kan ada dua perbedaan nih kan. Ahmad dari zaman Dewa sama zaman Gerindra gitu maksudnya. Pakai peci. Apa Mas Dani? Suntik Mas Dani. Pakai peci, iya. Tapi mohon maaf Pak RT. Jadi kan memang Oke, Pak RW, mohon maaf. Jadi kan memang ini kan teman-teman tadi sudah saya arahkan untuk naruh di lokasi-lokasi yang strategis, bukan di kamar mandi, di toilet segala macam. Pak Dewan, langgar Ya, aturan kan? sebetulnya memang ada aturan. Kalau kita ingin mau memasang atribut, yang penting tidak mengganggu orang lain. Gitu. Kita boleh memasang, ada aturan-aturannya, tetapi jangan mengganggu orang lain. Saya sendiri juga kalau rumah saya tiba-tiba ditempelin gambarnya caleg lain, nggak mau saya. Pak sendiri calegnya. Iya. Ada caleg. Pakai peci saya, Pak. Biar apa? Biasanya kan politisi kalau minta maaf langsung pakai peci. Maksud Bapak politisi munafik? Bapak ngatain Pak Dede Yusuf munafik? Enggak ada arahnya ke sana. Saya nggak ngomong. Semuanya aja pada nyemplung semuanya. Ini kita syuting. Pak RT apa Pak RW? Pak RW. Pak RW, begini Pak RW. Nih gini nih, dek gitu nih. Sekali aja tuh. Saya coba Atlet kasih yang masukan, Mas. Iya, betul. Jadi daerah Tangerang Selatan itu Pak RW. Itu Mohon maaf, jangan terlalu daerah saya, Pak. Jangan terlalu daerah saya, Pak. Gimana? Dengerin dulu nih. Jadi sebagai seorang Pak RW itu kan itu adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat. Bapak harus netral. Karena bagaimanapun seorang kepala desa, seorang RW itu harus netral, nggak boleh mempromosikan caleg lain. Bapak apalagi ditunjuk mandat sebagai Pak RW. Walaupun sebetulnya bebas, tapi sebagai pemimpin Bapak harus netral. Netral. Pak RW, terima kasih ya. Nih, udah akhirnya itu kirimin ini. Pak Dede belum nyalon nih, Pak Dede. Oh iya. Di sini. Di sini kan harus nyalon biar rasain pelayanan servis kita bikin mantep ya. Betul. Yang tadi saya mau sebelah putih sebelah. Berarti Pak Dede sekarang saatnya kita nyalon bos. Gimana sih tadi? Nggak ada. Udah nyalon bos doang aja gitu ya. Gitu ya. Saatnya kita nyalon bos. Nyalon bos. Saya boleh request nggak? Boleh. Request apa? Saya minta Eca yang krimbat. Oh, bisa. Tangannya kecil Pak, agak lama ntar Bapak. Iya, gini-gini doang. Iya, gini-gini doang gitu. Saya nyalon dulu ya. Silakan Pak. Silakan.